Lagi-lagi Rocky Gerung, lagi-lagi Rocky Gerung. Dalam sebuah diskusi, Rocky Gerung dengan kritik keras soal IKN terhadap Jokowi mengatakan bahwa Jokowi itu bengis, lebih kejam daripada Soeharto. Lalu apa sih sebenarnya intinya? Pertama kita lihat sama-sama teman-teman. Kurang kejamnya Jokowi. Dia bikin IKN, dia jual nggak laku ke Cina, dia jual ke Amerika nggak laku, dia jual ke Mesir nggak laku, dia jual ke Malaysia nggak laku, dia jual ke Singapura nggak laku. Lalu akhirnya dia paksa oligarki itu untuk nyumbang di depan. Kurang cukup. Dia suruh APBN pindahkan 20, 30, 40% ke IKN. Pada saat yang sama, seorang pria berkeluarga di Kupang, tempat Parera, 2 hari lalu merobek perutnya karena nggak bisa beli beras. Pengisan siapa dengan Pak Harto? Tidak pernah ada di zaman Soeharto orang bunuh diri karena nggak bisa makan. Padahal orang ini setiap bulan di Kupang itu nunggu di pintu gerbang desa untuk dapat BLT. Dan itu ilmu Jokowi, membujuk orang supaya tidak produktif, supaya tidak pintar. Bagian besar mereka yang nunggu BLT itu adalah pemilih yang tidak tamat kelas 7. Bagaimana mungkin kita bicara hal-hal yang normal? Mereka menunggu serangan fajar, mereka menunggu BLT. Itu bengis namanya. Zaman Pak Harto kurang ajar. Dia suruh konglomerat eksploitasi sumber daya. Berapa persen yang balik ke negara? 35%. Zaman SBY berapa persen yang balik ke negara? 27%. Zaman Jokowi berapa persen yang balik ke negara? 6%. Itu bengis namanya tuh. Hak saya untuk dapat keadilan, hak mama untuk dapat nutrisi supaya anak-anaknya punya masa depan, tidak mengalami stunting, dibatalkan oleh Jokowi melalui proyek-proyek infrastruktur yang gak ada gunanya tuh. Gak ada gunanya katanya. Proyek IKN ini kan mahal banget. Lebih baik keluarin uang 470 triliun hanya untuk satu kota saja, atau dibagi 33 triliun untuk 14 kota di Indonesia sih. Pak Jokowi adalah ahli menyelesaikan masa yang akan datang dengan solusi masa depan. Di tahun 2045, kota Jakarta dan kota Bandung akan merge menjadi satu kota. Jumlah penduduknya 75 juta. Bisa dibayangin polusinya pada tahun 2045 berapa tuh? Sampahnya, gimana ngurus listriknya. Jadi nanti orang baru bisa mikir solusi untuk memindahkan ibu kota, baru dipikirkan nanti akan menjadi sebuah problema yang tidak bisa diselesaikan pada masa itu. Jangan menyelesaikan persoalan masa yang akan datang dengan solusi masa lalu. Jadi ini kita mesti jelas, Pak Jokowi adalah ahli menyelesaikan masa yang akan datang dengan solusi masa depan. Contohnya adalah MRT. Beliau datang di Jakarta tahun 2012, yang pertama kali diselesaikan adalah MRT. MRT juga begitu. Sempat ditolak oleh politisi-politisi karena dianggapnya subsidinya terlalu tinggi. Tapi Pak Jokowi pada saat itu juga melaksanakan hal yang sama. Beliau mengatakan bahwa manfaat daripada MRT ini sangat tinggi. Dan lihat, begitu MRT yang pertama selesai, MRT yang kedua langsung dibangun. Karena rakyat merasakan bahwa manfaatnya itu sangat tinggi buat rakyat Jakarta. Memang kadang-kadang Pak Jokowi berpikir out of the box. Untuk itu saya berterima kasih kepada Pak Jokowi. Allah, itu semua sih cuma mimpi siang bolong kaum pribumi. Kami bersama dengan Anies akan gagalkan rencana hilirisasi ataupun ibu kota berpindah ke IKN. Lebih baik uangnya itu disumbangkan saja ke Yaman. Oke? Ketik amin. Saya sebenarnya di banyak forum sudah menyampaikan ini. Harus lanjut. Kenapa? Karena itu sudah menjadi undang-undang. Kalaulah kemudian ada sesuatu yang hari ini kurang, maka kalau Prof. Mahfud bilang tadi, oke, kita perbaiki. Kalau ada sesuatu yang sudah berjalan, cepat kita dorong. Karena sudah menjadi undang-undang. Bagaimana seorang pemerintah yang disumpah menggunakan kitab suci untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemudian mengatakan tidak menjalankan sesuatu yang menyalahi aturan. Maka kita mengikuti, kita melakukan checking, kita punya data, mana yang kemudian mesti didorong untuk segera diselesaikan, dan mana yang kemudian diperbaiki, sehingga ini menjadi pelaksana undang-undang sesuai dengan amanah yang diberikan. Izin ya Bang, jadi kan udah pasti jadi, nggak mungkin batal.
Dan walaupun presiden setelah Jokowi ingin membatalkan IKN, dia nggak bisa. Karena apa? Karena IKN sudah ada undang-undangnya. Undang-undangnya nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Dan menurut peraturan perundang-undangan, undang-undang berada di bawah Undang-Undang Dasar 45. Lihat di skema ini, jadi undang-undang ada di bawah Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau ada presiden setelah Jokowi ingin membatalkan undang-undang, dia nggak bisa. Dia harus melalui MK. Terus kenapa nggak digugat aja ke MK? Udah ada yang pernah gugat, tapi ditolak MK. Jadi presiden setelah Jokowi, jika dia memutuskan untuk tidak melanjutkan IKN, maka dia melanggar konstitusi. Jadi nggak boleh nggak jadi. Silakan bikin IKN, tapi jangan pakai pajak saya. Assalamualaikum Rocky. wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa. Terlalu kontra dengan Pak Jokowi Mohon ya. maaf Bung Rocky, saya stick ya kontennya. Saya hanya ingin meluruskan dan ingin bertanya nih sama Bung Rocky nih. Bung Rocky di dalam kontennya bahwa Pak Jokowi katanya tidak setuju, Anda tidak setuju membangun IKN kalau pajak dibayarnya oleh pajak. Dan dia tidak mau kalau pajak dia dipakai membangun IKN. Saya mau tanya nih sama orang yang suka mendungukan orang ini yang namanya Rocky Gerung. Bung Rocky bayar pajak setahun berapa, Bung Rocky? Untuk Anda sendiri apa? Pajak apa yang kau berikan ke negara? Dan berapa per mil presentasinya dari seluruh jumlah pembayar pajak di Indonesia? Pakai dong logika yang waras dong. Pak Jokowi dari awal sudah mengatakan perpindahan IKN itu akan menggunakan APBN, yaitu sebanyak 20% dari total rencana anggaran kurang lebih 460 sampai 500 triliun. Dan itu pun 20% itu secara bertahap, artinya pembangunannya multi-years. Untuk membangun Pasos dan Pasum. Ya, ini perlu Anda tahu nih ya. 20% itu untuk membangun Pasos dan Pasum. Sedangkan untuk properti dan zona-zona wilayah lainnya, itu semua bekerja sama dengan investor. Baik itu investor asing maupun dalam negeri. Jadi Anda jangan membuat satu logika yang membuat provokatif. Ya, tolong Bung Rocky ya, Anda kan orang cerdas. Tapi Katanya pikiran Anda itu jangan provokatif. Jadi Anda mesti paham dong, pajak Anda berapa sih per tahun kalau dikumpulkan? Ya, negara ini bukan bodoh. Sri Mulyani itu nggak bodoh, cerdas. Nggak mungkin lah. Dan ini sudah diundang-undangkan. Bahkan 93% fraksi di DPR sudah mengatakan setuju. Mau sampai kapan Indonesia kalau tidak berubah? Anda harus paham itu, ya. Jadi narasi Anda itu selalu provokatif. Saya mohon Bung Rocky, Anda orang cerdas, apa yang sudah Anda sumbang terhadap anak bangsa ini? Ya? Apa kurang kejamnya Jokowi? Dia bikin IKN, dia jual nggak laku ke Cina. Masih ingat nggak dulu kalau ada orang yang ngata-ngatain Pak Jokowi itu adalah bajingan? Kemudian ada kader dan simpatisan dari salah satu partai yang berbondong-bondong demo membela Bapak Joko Widodo ya. Nah, setelah itu kemudian ada partai yang menuntut orang tersebut yang berkata bajingan itu tadi dituntut. Nah, kemudian kemarin ada orang yang kayak mesra banget atau satu server dengan salah satu capres dari partai tersebut. Kayaknya udah satu server gitu ya. Nah, kemudian kemarin-kemarin lagi aku dengar-dengar katanya tuntutan kepada orang tersebut itu yang mengatain Pak Jokowi bajingan itu udah dicabut tuntutannya. Nah, kemudian kok ada lagi ini? Kira-kira nih ya, ada apa? Kok semakin kencang terikannya kepada Pak Jokowi? Apakah ada apa ya? Ada nana-nana? Kira-kira pendapat netizen gimana? ya, saya akan membicarakan tentang IKN, teman-teman. Pak Jokowi selalu mengambil sebuah keputusan yang tidak populer. Kadang-kadang itu ya dihujat, ya dihina terhadap keputusan yang beliau ambil. Seperti MRT dulu juga begitu, teman-teman. Kemudian ini IKN juga luar biasa, tekanan-tekanan dari dalam negeri, terutama dari orang-orang yang tidak setuju dengan dibangunnya IKN. Tapi IKN itu sudah menjadi sebuah keputusan dan masuk dalam undang-undang, teman-teman. Ya, sebenarnya mau tidak mau juga
presiden yang akan datang itu pasti akan mengerjakan juga. Ya, jadi saya pikir Pak Jokowi adalah seorang presiden yang berpikir ke depan, teman-teman, berpikir ke depan tentang kemajuan Indonesia ke depan, tidak memikirkan jangka pendek tapi jangka panjang. Saya selalu, teman-teman, mendukung Pak Jokowi sampai akhir purna tugas 2024, dan saya berada di posisi yang tidak menjelekkan Pak Jokowi sampai saat ini. Saya selalu mengawal Pak Jokowi sampai akhir, akan mengcounter setiap lawan-lawan ya yang antitesa dari Pak Jokowi. Saya akan lawan sampai dengan 2024 sampai akhir purna tugas, karena saya menyadari ya bahwa program-program Pak Jokowi hari ini saya rasa sudah sangat-sangat luar biasa. Ya, sangat-sangat luar biasa. Jadi teman-teman, ya, sekali lagi Pak Jokowi adalah orang yang berpikir ke depan. Walaupun tidak populer, kadang-kadang dihujat, ya, tetapi teman-teman, dalam setiap keputusan, dalam setiap program, selalu ada orang-orang yang tidak diuntungkan, teman-teman. Selalu ada 1-2 orang yang akan menjadi korban. Ya itulah teman-teman, untuk mencapai kemajuan pasti ada 1-2 orang yang merasa dikorbankan untuk itu semua. Ya, kita punya 270 juta penduduk, dan di kepala mereka punya ide, gagasan yang berbeda-beda. Tentu seorang presiden tidak akan bisa memuaskan semuanya, tapi Pak Jokowi adalah orang yang berani mengambil sebuah keputusan untuk kemajuan Indonesia nantinya, teman-teman. Ya, jadi saya sebagai pribadi tetap dukung Ganjar, tapi tanpa menjelekan Pak Jokowi, dan saya selalu akan mengawal Pak Jokowi sampai dengan purna tugas 2024. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.